Oke, halo guys. Readingan ini untuk melihat energi kamu saat ini. Oke, lihat energi kamu saat ini. Seperti biasa, kita mulai dari nomor 1. Pilihannya ada di sebelum video ini dimulai. Oke. Kita lihat nomor 1. Energi kamu saat ini. The Emperor, 8 of Swords, Three of Cups, Seven of Pentacles, Feather. Think first before you judge. Oke. First of all, yang aku lihat di sini, yang aku rasain di sini, kamu tuh lagi mungkin kesel sama orang, atau kamu lagi merasa dijudge, kamunya merasa dijudge. Tapi di sini juga aku ngerasain ada kayak gini. Pokoknya apapun yang kamu alamin, aku ngelihat di sini kayak kamu tuh mencoba untuk terlihat kalau kamu tuh baik-baik aja, padahal sebenarnya enggak. Jadi intinya kamu menutupi itu dari mungkin dari semua orang atau dari banyak orang. Okay. You want to show to people, siapapun itu, that you are fine, you are okay, you are good. Padahal dalamnya kamu nggak kayak gitu. Okay. Dan di sini juga aku melihat ada tendensi untuk comparing. Kamu membandingkan dirimu sama orang lain. Especially yang kamu belum punya. Jadi ibaratnya kamu bisa comparing misalnya ke temanmu sendiri, kayak atau misalnya comparing sama orang-orang yang kamu nggak kenal di sosmed, whatever. But kayak kamu lagi ngelihat dirimu tuh ketinggalan sama orang-orang, atau kamu lagi ngelihat dirimu tuh kayak nggak bisa apa-apa. Sedangkan kok orang lain bisa sampai ke sini, enak ya dia jadi influencer, enak ya dia jadi gini, enak ya duitnya banyak, atau yang lebih ke physical, ya enak lah dia cantik sih apa. Jadi kayak aku ngelihat di sini, at some point you feel very insecure, but kamu mencoba untuk kelihatan tegar. Aku tidak melihat di sini kayak kamu nunjukin bahwa kamu vulnerable, enggak. Kayak justru kamu mau nunjukin kalau sebetulnya kamu itu okay, kamu itu talented, contoh ya. But deep inside, kamu sangat insecure.
Dan di sini bicara tentang money, which is kalau menurut aku agak sedikit mungkin kamu trying too hard. Ya ibaratnya gini lah, orang punya ambisi itu gak salah. Tapi kalau jadi terobsesi gara-gara sesuatu, dia mau nunjukin dirinya bahwa dia itu worth it, dia itu pintar, dia itu sukses, ya drive-nya itu insecurity sebenarnya. So kamu nggak bisa benar-benar happy dan fulfilled kalau kayak gitu. Okay? Kamu pengen terlihat kalau kamu dibanding sama mungkin teman-teman kamu sendiri kayak you are one of the best. I don't know why you feel like this. Like mungkin beberapa dari kalian juga kayak pengen nunjukin bahwa gue tuh spiritual. Orang spiritual itu tidak akan menunjukkan dirinya spiritual sih, actually. Right? Dan I get the sense of competition di sini. Aku ngerasa banget kayak ada kompetisi di sini. Yang tadi aku bilang, kita pingin lebih itu tidak salah. Tapi yang ngedrive kita itu apa? Apakah kita merasa butuh validasi? Karena itu semua akan membuat kamu jadi orang yang nggak bisa puas atau orang yang tidak pernah bisa puas pada akhirnya. Because you keep comparing yourself tapi aku jujur aku ngelihat di sini kamu orangnya determined gitu loh. Kalau kamu udah pengen punya sesuatu kayak kamu bakal kejar itu. Aku juga ngerasa kayak kamu pengen dilihat sama orang sekitarmu bahwa kamu sukses sih. Or at least kamu pinter. Kalau bukan ngomongin kesuksesan, kamu mau dilihat sebagai kamu tuh pinter. You spend so much time. Aku sih ngelihat di sini ya. Ini bukan cuma ngomong sisi negatif, tapi ada positif sebenarnya. Karena kamu orang yang sebenarnya punya punya strong will. Cuman drive-nya aja yang kurang baik lah, kurang pas gitu loh. Padahal sebenarnya aku ngelihat ini orang yang punya drive itu gede. Only if your drive itu didukung oleh karena memang bukan karena ingin mencapai sesuatu, tapi karena memang you want to be creative gitu loh. Itu baru bagus gitu loh. Jadi sebenarnya aku lihat di sini orang yang punya strong will loh sebenarnya. Orang yang punya courage, dia mau maju, dia pengen lebih dari apa yang dia lebih dari apa yang dia ada sekarang, sebenarnya nggak salah. Cuman drive-nya aja. Dan aku ngeliat di sini kayak kamu mungkin menyusun rencana, mungkin bikin bisnis plan or whatever, but ada energi yang aku suka sih dari sini. Energi orang yang determine itu loh. Dan sometimes kalau kamu terlalu obsesi, yang ada kamu akan selalu melihat pada akhirnya malah nanti jadi negatif buat kamunya. Karena nanti kamu akan merasa kamu pengen jadi yang di antara teman-teman kamu, and it's already negative sebenarnya kalau udah kayak gitu. Okay. So, bagaimana energi kamu sekarang? Energi kamu sekarang menurutku one of the thing that you need to learn to be apa adanya. Apa adanya di sini bukan berarti kita nggak boleh berusaha pengen lebih ya. Tentu saja boleh dan itu bagus. Ambisi itu baik, tapi kamu nggak balance di sini kalau aku lihat. Jadi kayak kamu cuma pengen lebih, tapi kamu kurang bersyukur. Nah itu bahasanya, kurang bersyukur. Oke.
So yang aku lihat di sini, kamu bisa sukses, butuh waktu memang. Everything is actually okay dalam kerjaan. Karena aku lihat di sini lebih banyak ke apa ya, kayak kamu pingin menunjukkan dirimu. Bahkan aku tidak melihat ada relationship di sini. Jadi kayak kamu tuh lagi agak mungkin sedikit ngoyo sih, jujur. Untuk cari duit, untuk sukses itu agak sedikit ngoyo. Walaupun yang tadi aku bilang ya, aku suka determinationnya. Tapi harus diimbangin sih. Kalau enggak nantinya bakal jelek di kamu. Bakal ngerusak mental kamu, emosional kamu. Okay. So overall aku ngeliat di sini juga kamu bakal lumayan soal kerjaan. Aku ngeliat di sini kamu bakalan lebih baik dari yang sekarang ada ke depannya. Kayak jalan terbuka buat kamu, karena salah satunya juga aku ngeliat memang kamu cukup determin masalahnya. Bagus gitu. Cuman ya itu tadi masih diimbangin. Oke. So seperti biasa untuk lihat readingan lanjutannya, mungkin akan ada apa lagi aku tidak tahu yang keluar ya, karena kita bacanya energi kamu. Kita bisa lihat readingan lanjutannya di membership. Buat yang belum member, kalian bisa member dulu. Klik link yang ada di bawah video ini untuk join ke membershipnya. Oke. So thank you so much guys for watching, and I'll see you next video. Bye. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Kita lihat energi kamu saat ini untuk nomor 2. The Moon, Justice, Eight of Pentacles, Queen of Cups. Forgive. Forgive di sini aku lihat bisa jadi kamu yang pingin meminta maaf atau orang lain yang pingin minta maaf sama kamu. Aku ngelihat di sini kayak kamu lagi sedang, kalau aku lihat kartunya sih lagi sedang tidak baik-baik saja, lagi feeling lonely. Kayak hidupmu sekarang tuh lagi tidak ada terlalu, apa ya, tidak terlalu ada something yang signifikan. Ya, biasa kalau ada something yang tidak signifikan itu masa-masanya orang untuk merenung, masuk ke dalam dirinya sendiri. It's you know like spiritual journey sebenarnya. Ya. Ya, yang tadi aku bilang, aku nggak tahu ini nggak kebaca, ini kamu atau orang lain. Intinya kalau kamu ya kamu yang pengen minta maaf, atau orang lain ada yang pengen minta maaf ke kamu. Tapi nggak tahu gimana caranya, nggak tahu gimana mau memulainya.
So kalau ini bukan kamu, berarti energimu lagi connect nih sama orang ini, dimana orang ini lagi pingin datang ke kamu dan bener-bener pingin minta maaf. Aku nggak tahu yang terjadi apa. Kayak dia tuh pingin menyelesaikan sesuatu. I don't know what it is, but they want to like expressing themselves. Kayak dia lagi pingin menunjukkan diri terdalamnya dia. Mungkin selama kamu kenal dia, kamu belum pernah benar-benar kenal dirinya dia, atau dia sendiri merasa belum pernah benar-benar nunjukin ke kamu tentang dia tuh siapa. Probably ada hal-hal yang nggak pernah diomongin tapi dia pendam doang. Bisa. Itu mungkin banget terjadi. Aku juga nggak tahu ini konteksnya relationship, I mean like romance atau bukan. But for sure, ya, orang yang want to ask for forgiveness. Bisa jadi orang ini dulu merasa acting like a child, ya. Dan dia mungkin menyadari selama ini dia itu tidak dewasa dalam menghadapi kamu, atau kalau ini bicara tentang romance, tentang hubungan kalian. Dan sekarang dia menyadari bahwa gue tuh dulu acting like a kid, gue tuh dulu kayak anak kecil. Dan dulu mungkin dia ngerasa dia banyak nutupin dirinya karena dia mungkin takut kamu tahu kalau dia itu insecure mungkin. Dan tapi yang pasti sekarang ini dia pengen ngobrol sama kamu, pengen datengin kamu, tapi dia nggak tahu bagaimana caranya. So, tapi kepikiran terus, intens. Aku ngerasa hidupnya semenjak kamu gak ada, semenjak mungkin bermasalah sama kamu, dia ngerasa kayak ada yang kosong dalam hidupnya. Or dia ngerasa sangat bersalah. Kalau misalnya pun ini bukan tentang romance, aku ngelihatnya ada kemungkinan dia benar-benar ngerasa bersalah sih. Nggak kecil loh, agak besar loh ini rasa bersalahnya. Dia ngerasa dia tidak fair, dia tidak memberikan, ibaratnya mungkin dia lebih demanding dulunya. Especially if it's about relationship, dia sadar kalau dulu mungkin dia demanding, terlalu banyak menuntut misalnya. Dan dia menyesal karena dia belum pernah ngasih lihat kamu dia yang sebenar-benarnya itu seperti apa. Which means kalau aku lihat di sini, kalau ini bicara tentang romance, so they really like you sebenarnya. But ada sesuatu di dalam dirinya, aku lebih ngelihatnya kayak orang yang self sabotage. Jadi kayak orang yang nutupin dirinya, sisi terdalamnya dia, supaya dia tidak terlihat vulnerable. Jadi ini orang tuh emotionally unavailable sebenarnya. Jadi dia nggak mau terlihat vulnerable, dia tidak mau terlihat kayak butuh ya. But actually dalamnya butuh gitu loh. Jadi dia pengen kelihatan bahwa dia tuh kuat, dia pengen kelihatan kalau gue tuh nggak bucin gitu loh. Dan di sini aku ngelihat justru ini sekarang sebaliknya. Dia melihat kamu sekarang jauh lebih kuat dibanding dulu bahkan yang dia tahu, yang dia kenal. Kamu lebih kuat dan sebenarnya kalau aku bilang sih dia tahu kayak you are a very caring person. They know that you are a very caring person. Dan itu yang pada akhirnya membuat dia menyesal bahwa
Kenapa sih gue harus kayak gitu? Kenapa sih gue harus nutup-nutupin? Kenapa sih gue harus kayak acting like I don't care, acting like I'm strong, why gitu loh. So ada penyesalan di situ. Kenapa sih gue harus kayak gini? Kenapa sih gue harus kayak gini gitu. Kayak self blaming jatuhnya. Padahal sebenarnya menurut dia gue tunjukin juga kan nggak apa-apa. Dia aja nunjukin ke gue gitu loh. Tapi kenapa sih gue kayak gini? Kenapa sih gue begini gitu? Kok gue gini banget? Jadi aku ngeliatnya lebih kayak self judgmentnya gede sih. Self judgmentnya gede banget. Kayak dia ngejudge dirinya walaupun di kartu justice. Tapi aku ngeliat kayak dia ngejudge dirinya bahwa I'm not a good person gitu loh. I cannot make things equal. Kayak gue tuh kayak bocah, gue nggak. Ibaratnya kalau gue mau dia ngapain ya gue juga harus gitu dong gitu loh. Kenapa gue cuman mau doang, tapi gue sendiri nggak bisa ngasih yang sama. Gue nggak mau ngasih yang sama. Sebenarnya bukan nggak mau sih, karena takut sebenarnya. Takut apa? Takut nggak punya pegangan. Jadi kayak dia tuh punya kontrol yang besar gitu loh. Dia pengen mengontrol. Tapi mengontrol di sini adalah mengontrol dirinya untuk tidak terlihat lemah. Nah, ini masalahnya. Okay. But eventually after semuanya berantakan, di situ baru dia mulai merasa ada penyesalan kalau ya, tapi menurutku sih situasi ini banyak pengaruhnya ke dia secara psikologis ya, mental, emosional. Dimana mungkin situasi ini harus ada supaya dia sadar bahwa they shouldn't be like that gitu. Okay. So seperti biasa kita lihat untuk kedepannya, lihat lagi apa yang keluar ya, energi apa lagi yang keluar. Untuk yang belum member, kalian bisa member dulu untuk nonton video lanjutannya. Kalian bisa klik link yang ada di bawah video ini di kolom komen untuk lanjut ke membership, dimana kalian bisa nonton video lanjutannya. Okay? So thank you so much guys for watching and I'll see you in the next video. Bye. Okay, nomor 3 kita lihat energi kamu saat ini, apa yang terbaca. Four of Wands, Eight of Pentacles, Judgment, Ten of Swords. Mirror. Okay. Oke, yang aku lihat di sini untuk sedikit banget dari kalian ada kemungkinan gagal nikah. Atau mungkin bukan gagal nikah tapi pacaran lama tapi mungkin bubar, nggak disetujuin, atau akhirnya kamu menemukan bahwa kalian tuh tidak cocok, atau intinya sih aku ngelihat di sini tapi nggak harus dalam hubungan ya, karena ini juga bisa jadi ada urusan sama kamu lagi berpikir tentang diri kamu sendiri, bisa. Makanya tadi aku bilang kemungkinannya ada kecil percentage, very small percentage dari kamu yang mengalami mungkin nggak jadi nikah atau pacaran lama dan bubar gitu loh.
aku ngelihat di sini yang kamu pikir tadinya keadaan kamu baik-baik saja, kayak kamu mungkin sudah menemukan jalan, ternyata bukan itu jalannya. Apapun itu ya situasi kamu. Aku ngeliat kayak kamu pernah berpikir kamu sudah menemukan jalan atau menemukan seseorang, but it turns out that it's not the best for you. Dan di sini sih aku lebih ngelihatnya lebih kepada advice. It's like aku ngelihat mirror di sini tuh kayak universe is a giant mirror, dimana apa yang kamu keluarkan itu yang akan kamu dapatkan. Jadi energi yang kamu keluarkan itulah yang akan datang ke kamu. So whatever that you're experiencing right now, it's meant to happen buat kamu lebih belajar lebih baik sih. Jadi nggak semua hal yang kita anggap benar ya, kalau kayak gitu kan ceritanya berarti kita belajar untuk mencari sebenarnya apa yang baik buat kita ya. Intinya sih sebenarnya kayak gitu. Inti dari bacanya sebenarnya kayak gitu. Oke. Dan aku ngelihat di sini ya kesedihan pasti ada. Tapi di sini ya lagi-lagi sih ada judgment, ada death. Bicara tentang aku nggak bisa bilang jangan bersedih berlama-lama, tapi ya I mean like I know it takes time. Cuman intinya adalah buat aku tetap ngelihat di sini ini masa-masa kamu healing sebenarnya. Dimana balik lagi sih, dimana pada akhirnya di sini ada konflik. Aku sih ngerasa lebih ke arah konflik batin. Karena ada sesuatu yang terjadi yang tidak kamu sangka-sangka atau tidak kamu inginkan. But you know that you have to accept it. Mungkin ya saat ini aku ngelihatnya sih kamu lagi nggak bisa nerima. But you know for sure kalau kita memang belajar untuk menerima, satu hari kita pasti akan bisa nerima. I've learned that too. We all learn that gitu loh. Kita semua pasti belajar akan hal itu. Dan di sini aku ngelihat ini masanya kamu belajar untuk menerima sih. Dan belajar atas apa yang salah selama ini sebetulnya. Look inside. Aku ngeliat di sini kayak kadang bukan cuman apa yang kita anggap baik atau kita udah ngerasa okay, this is the final, but actually it's not the final. Or ini bisa jadi ngomongin tentang kerjaan yang kamu anggap selama ini kayak kamu satu-satunya kandidat, tapi ternyata kamu nggak dapet gitu loh. Jadi ada perasaan kesel, ada perasaan sedih, ada perasaan kecewa, itu campur aduk kalau aku lihat di sini. Perasaan-perasaan itu campur aduk. But di sini dibilang kok, emang di sini masanya kamu self transformation, ada judgment dan ada rebirth, dimana kamu belajar untuk menilai sebenarnya yang baik itu yang kayak gimana. Kadang kita terlalu subjektif melihat sesuatu, kita kurang bisa objektif melihat sesuatu. Pas ibaratnya kalau ngomong ininya sih, ya ada hikmah di balik cerita ini sebenarnya. Ya pasti ada sebenarnya gitu loh. Tinggal kapan kamu bisa mengambil pelajarannya aja. Kapan kamu bisa melihat hikmah dari kejadian ini gitu loh. But eventually apa yang harus terjadi ya akan terjadi pada akhirnya.
Ya aku nggak bisa ngomong banyak karena ini bicara tentang perjalanan diri, tentang orang yang sedang mengalami apa ya, perasaan mungkin kehilangan atau kecewa, atau mungkin kamu kalau dalam kerjaan mungkin kamu merasa di-stab gitu ya, ditusuk dari belakang sama orang. Apapun lah cerita kamu, apapun situasi kamu, pada intinya di sini adalah ya kalau memang itu bukan jalanmu, ya nggak akan jadi. Tapi kalau memang itu jalanmu, itu akan terjadi whatever it is gitu. Yeah, well, this is about the journey sebenarnya. Lihat lagi. Ya, ada the devil. So, aku ngelihat di sini ada the devil, ada death, ada five of wands. Jelas banget ya, sesuatu yang sebenarnya tidak baik buat kamu. Tapi kamu mungkin selama ini belum bisa ngelihatnya. Ya wajar, it takes time kok. Cuman kadang kita nggak sadar bahwa kita terlalu menggantungkan sesuatu, berharap terlalu banyak tentang sesuatu yang akhirnya nggak baik buat diri kita. Too much expectation sih kalau aku ngeliat di sini. Apapun ya, apapun situasinya, this is about too much expectation. So, kamu diajarin, kamu disuruh untuk lebih memakai intuisi kamu, bukan egomu. Intuisimu yang akan membawa kamu kemana seharusnya kamu berada. It's not about your obsession, it's not about your ego. Okay? Ya, kita lihat lagi di readingan lanjutannya. Akan ada apa lagi yang terbuka untuk energi kamu. Untuk yang belum member, kalian bisa member dulu karena nanti di membership. Kalian bisa klik link yang ada di kolom komentar di bawah video ini untuk join ke membershipnya. Okay? So guys, thank you so much for watching and I'll see you in the next video. Bye. Oke, untuk nomor 4 sekarang kita lihat energi kamu yang sedang bermain saat ini. Five of Swords, Nine of Cups, Eight of Wands, Judgment. Voyage. You already have all the answers. Oke. Oke, so aku ngeliat di sini mungkin kamu sedang mempertanyakan apa yang baik buat kamu, atau mungkin kamu sudah membuat keputusan apa yang terbaik buat kamu, atau kamu sekarang lagi mempertanyakan apa sih yang baik buat gue. Dan aku ngelihat di sini kamu tuh in a pursuit of happiness. Jadi kayak
Kayak somehow aku ngelihat di sini kayak kamu sudah fed up sama masalah-masalah dalam hidup kamu. Kayak kamu tuh pingin menata ulang kehidupan kamu, apa yang membuat kamu bahagia. Ada beberapa dari kalian mungkin ada keinginan untuk sekolah lagi, atau mungkin ngambil course or whatever yang menurut kalian tuh ini baik buat gua ke depannya. Selama ini mungkin kamu orang yang agak sulit untuk percaya sama your self judgment. Jadi kayak kamu tuh selalu kayak gue ngambil ini bener nggak ya, kayak gini tuh udah bener belum ya, kayak you always questioning your own judgment. Kayak kamu selalu mesti, selama ini mungkin kamu selalu mesti bertanya sama orang ini udah bener apa belum. Kayak kamu takut untuk melakukan sesuatu, kamu takut salah. Padahal sebetulnya mungkin beberapa dari kalian sudah berpikir benar-benar, tapi tetap aja ada keraguan, tetap aja ada takut salahnya gitu. Dan itu membuat kamu sebenarnya juga kesel. Kayak kamu gak bisa ngambil keputusan mungkin. Kayak kamu selalu mencari jawaban di luar, bukan di dalam diri kamu sendiri. Kamu selalu mencoba mencari pegangan. Dan itu yang membuat kamu stres dan membuat kamu sebenarnya nggak maju-maju, karena pada akhirnya kamu nggak percaya diri, nggak percaya sama apa yang dirimu ngomong gitu loh. Dan di sini aku ngelihat kayak mungkin pelan-pelan kamu lagi belajar untuk lebih misalnya contoh nih, gue pengen belajar lagi, gue pengen sekolah lagi, tapi mungkin keluargamu bilang ngapain sih udah, atau kamu cewek, udah cewek mah gak usah sekolah tinggi-tinggi lah, ngapain sih ntar gak dapet pacar, susah dapet pasangan, bla 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 bla. Dan itu membuat kamu goyang. Sekarang aku ngeliat sih kamu lagi berusaha untuk percaya sama apapun yang dirimu inginkan gitu loh. Kamu orang yang sedang mencari jawaban dan at the same time mencoba untuk meyakini pilihan kamu sendiri. Mungkin selama ini kamu banyak kayak kamu udah yakin, begitu ada orang yang berbeda pendapat sama kamu langsung goyang lagi. Dan aku lihat di sini masalah kamu harus belajar untuk percaya sama dirimu sendiri, apa yang baik. Dan sebenarnya yang paling tahu ya kita sendiri, kita tuh sukanya apa, kita maunya bagaimana, sebenarnya yang tahu ya kita sendiri, bukan orang lain sebenarnya. Cuman mungkin sebagian dari kalian punya orang tua yang lumayan controlling contohnya. Nah ini udah bicara tentang diri sebenarnya. Percaya sama diri sendiri, percaya sama apa yang dirimu ngomong gitu loh. Atau mungkin kamu lagi pengen nggak mau kerja lagi, pengen mungkin pengen usaha sendiri contoh ya, atau pengen pindah kerjaan tapi nggak yakin karena belum ada pegangan yang pasti, sedangkan gue di sini sudah lumayan. Jadi kayak at some point juga ini aku ngelihat tentang orang yang stay in their comfort zone. Jadi kayak sulit banget buat kamu memilih sesuatu untuk diri kamu, untuk bisa decisive, memilih tuh kayak mantep, yakin gitu tuh kamu tuh sulit banget gitu loh. Jadi di sini kamu disuruh untuk belajar tentang apa sih sebenarnya yang kamu inginkan. Gak usah harus sama orang. Kamu ngomong sama orang tidak setuju sama kamu ya tidak apa-apa selama itu kamu meyakini. Ini orang yang takut salah sebenarnya. Kamu tuh takut salah.
Jadi at some point kamu pingin maju, tapi takut dan akhirnya tidak maju-maju. Akhirnya kayak diem aja di situ stuck. Dan kamu ngerasa kayak kenapa sih hidup gue nggak maju-maju? Ya padahal karena kamunya sendiri yang rem. Kamunya sendiri yang bikin hidupmu tidak maju sebetulnya kalau aku lihat dari sini. Mungkin beberapa dari kalian punya cita-cita ini dan itu, udah punya di otak, tapi nggak berani jalaninnya. Makanya di sini bilang, you already have all the answers. Kamu udah tahu jawabannya, kamu udah tahu sebenarnya gue pengen ini, gue pengen. Mungkin beberapa dari kalian bahkan udah tahu pengen apa, tapi nggak berani. Dan di sini dibilang, kalau kamu tidak belajar untuk keluar dari situ, you will just get stuck. Padahal sebenarnya kalau kamu mau belajar untuk lebih berani, you will be happy kalau kamu punya keyakinan, you will be happy. Menjalani apa yang kamu inginkan, bukan hanya apa yang menurut orang baik, tapi menurut kamu ini yang gue pingin. Walaupun mungkin buat orang lain kok lu milih gini gitu. But you know that what makes you happy gitu. Yang kamu butuhkan hanya keberanian, courage, ya, dan mungkin orang yang mensupport kamu. So, menurutku kalau kamu memang ada di posisi seperti ini, coaching deh. Biar kamu juga lebih mantap gitu loh. Karena ada sesuatu di dalam diri kamu nih yang aku lihat ya di situ aja. Jadi aku nggak bilang hidup kamu nggak bagus ya, tapi aku bisa ngeliat di sini you're not happy. You're not happy karena kamu pada akhirnya tidak menjalani apa yang kamu inginkan. Mungkin selama ini kamu cuma ngikutin kemauan orang tua atau ya kemauan siapa gitu, tapi atau kamu dibilang sama temenmu, lu ngapain lu gini aja ya, kamu ngikutin. Padahal sebenarnya itu bukan yang kamu inginkan. Oke. So kita lihat lanjutannya. Untuk kita lihat akan ada energi apa lagi yang akan keluar untuk kamu. Untuk yang belum member, kalian bisa member dulu karena nontonnya nanti di membership. Klik link yang ada di bawah video ini di kolom komen untuk bisa join ke membershipnya. Oke? So guys, thank you so much for watching and I'll see you in the next video.